Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti Ananta dengan nomor BP 2110 1152 610242. Baik, kali ini saya akan membahas tentang materi dari Sistem Informasi Manajemen, di mana materi yang dibahas yang pertama yaitu tentang syarat-syarat sebuah sistem, yang kedua komponen sistem, yang ketiga klasifikasi sistem, yang keempat karakteristik sistem, yang kelima yang mempengaruhi kualitas informasi, dan yang keenam yaitu tujuan manajemen dalam informasi. Yang pertama yaitu mengenai syarat-syarat sebuah sistem. Konsep dasar yang menjelaskan definisi sistem memiliki dua pendekatan, yaitu yang pertama, sistem yang menekankan pada prosedur suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan dan menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Yang kedua, sistem yang menekankan pada komponen atau elemen suatu sistem, yaitu kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, yaitu membahas tentang komponen sistem. Komponen sistem yaitu suatu sistem yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem dapat berupa suatu bentuk dari subsistem. Setiap subsistem memiliki sifat-sifat yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Berikut komponen sistem dalam informasi. Yang pertama, perangkat lunak. Yang kedua, prosedur. Yang ketiga, jaringan dan komunikasi. Yang keempat, basis data. Yang kelima, orang. Dan yang keenam, perangkat keras. Selanjutnya yaitu klasifikasi mengenai sistem. Yang pertama, berdasarkan wujudnya. Terbagi menjadi dua, yaitu sistem fisik atau sistem abstrak. Sistem fisik atau biasa disebut dengan sistem nyata yaitu yang dapat disentuh seperti sistem komputer dan sistem transportasi. Sedangkan sistem abstrak yaitu berupa ide-ide atau pemikiran yang hanya menggambarkan data atau informasi, contohnya sistem teknologi. Yang kedua, klasifikasi sistem berdasarkan sifatnya, yaitu yang terbagi menjadi dua. Yang pertama sistem alamiah, contohnya sistem perputaran bumi. Yang kedua sistem buatan, yang dirancang oleh manusia, yang melibatkan dua unsur yaitu manusia dan mesin, contohnya seperti sistem informasi berbasis komputer atau CBIS. Yang ketiga yaitu klasifikasi sistem berdasarkan bisa atau tidaknya dalam mengendalikan operasi, yang terbagi menjadi dua. Yang pertama sistem tertentu atau dapat diprediksi keluarannya, contohnya sistem komputer. Sedangkan yang kedua yaitu sistem tak tentu, di mana kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Yang keempat, klasifikasi sistem berdasarkan lingkungannya. Yang pertama sistem tertutup, yang kedua sistem terbuka. Sistem tertutup yaitu sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luar. Sedangkan sistem terbuka yaitu sistem yang menerima masukan dari lingkungan luar dan menghasilkan keluaran bagi lingkungan luar maupun bagian-bagian sistem. Yang keempat yaitu membahas mengenai karakteristik sistem, di mana dilihat berdasarkan komponen sistem, yaitu suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang bekerja sama membentuk satu kesatuan. Yang kedua, batasan sistem atau biasa disebut juga dengan boundary. Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya, atau sistem dengan lingkup luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang ketiga, lingkup luar sistem atau biasa disebut juga dengan environment. Bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang mengaruhi operasi sistem tersebut disebut dengan lingkungan luar sistem. Yang keempat dari karakteristik sistem yaitu penghubung sistem atau biasa disebut juga dengan interface, yaitu media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lain. Yang kelima, masukan sistem atau biasa disebut juga dengan input. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem, yang dapat berupa pemeliharaan atau mainstream input dan sinyal input. Yang keenam, keluaran sistem atau output. Hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna.
Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain. Yang ketujuh, pengolahan sistem atau proses, yaitu suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Yang kedelapan, sasaran sistem atau biasa juga disebut juga dengan objektif, yaitu suatu sistem yang memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Yang kelima yang kita bahas yaitu tentang yang mempengaruhi kualitas sistem. Yang pertama, akurasi. Akurasi adalah sebuah informasi yang harus akurat, karena dari sumber informasi hingga penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Yang kedua itu tepat waktu atau time frame, di mana informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data, datangnya tidak boleh terlambat atau lama. Yang ketiga yaitu bersifat relevansi. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan lainnya itu berbeda. Yang terakhir yaitu membahas tentang tujuan manajemen dalam informasi. Ada 4. Yang pertama, menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis. Yang kedua, pengolahan data serta analisis informasi dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Yang ketiga, memecahkan berbagai masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, strategi bisnis. Yang keempat, melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pengawasan dalam informasi menjadi terstruktural. Baiklah, saya tutup. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.